Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pagi Pak, alhamdulillah baik. Alhamdulillah kalau baik. Semoga pada masa pandemi ini kita baik-baik saja. Dan kita juga harus melakukan 3M. Apa itu 3M? Mencuci tangan, memakai masker, dan menghindari keramaian. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan bacaan doa. Untuk ketua kelasnya, monggo untuk dipimpin doanya. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membaca doa bersama-sama. Al-Fatihah. Selesai. Ya, baik. Terima kasih untuk ketua kelas telah memimpin doa. Sebelum langkah lebih lanjut, Bapak absen terlebih dahulu ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua Pak. Oh, masuk semua ya? Kelas ini memang rajin-rajin. Baik, kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Ada yang masih ingat materi minggu kemarin? Saya Pak, materi kemarin tentang fungi. Ya, baik sekali. Materi minggu kemarin yaitu tentang fungi jamur. Apa sih fungi atau jamur itu? Tolong ada yang bisa menjelaskan? Saya Pak. Ya, silakan. Fungi merupakan kelompok organisme eukariotik, yaitu organisme yang inti selnya telah memiliki membran. Ya, tepat sekali jawabannya. Saya beri aplaus. Untuk materi pada pembelajaran pagi hari ini yaitu tentang enzim. Ada yang tahu enzim itu apa? Saya Pak. Enzim adalah suatu katalis yang akan mengubah kecepatan reaksi perubahan substrat menjadi produk, sementara enzim itu sendiri tidak berubah. Ya, tepat sekali jawabannya. Kelas ini memang pintar-pintar dan rajin-rajin sekali. Sebelumnya Bapak akan menyampaikan kode dan indikator yang Bapak pakai. Kode yang pertama yakni kompetisi sadar mendeskripsikan peran enzim dalam metabolisme. Kode yang kedua yakni menunjukkan cara kerja enzim dalam proses metabolisme tumbuhan dan hewan. Pada kode yang pertama, yaitu mendeskripsikan peran enzim dalam proses metabolisme, ada 5 indikator. Yang pertama, menjelaskan pengertian dan struktur enzim. Yang kedua, menjelaskan mekanisme kerja dan sifat enzim. Yang ketiga, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Yang keempat, menjelaskan penamaan dan klasifikasi enzim. Dan yang kelima, menjelaskan peran enzim. Sedangkan pada kompetisi dasar yang kedua, yakni menunjukkan cara kerja enzim dalam proses metabolisme tumbuhan dan hewan, ada 1 indikator, yaitu menalar cara kerja enzim dalam proses metabolisme tumbuhan dan hewan melalui proses pengamatan. Adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran peserta didik diharapkan yang pertama dapat menjelaskan pengertian dan struktur enzim. Yang kedua, dapat menjelaskan mekanisme kerja dan sifat enzim. Yang ketiga, dapat menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Yang keempat, dapat menjelaskan penamaan dan klasifikasi enzim. Yang kelima, dapat menjelaskan peranan enzim. Dan yang terakhir yaitu yang keenam, dapat menalar cara kerja enzim dalam proses metabolisme tumbuhan dan hewan melalui proses pengamatan. Baik, langsung saja yang pertama yakni pengertian dan struktur enzim. Pada prinsipnya, suatu reaksi kimia melibatkan satu atau lebih substrat untuk menghasilkan suatu produk. Substrat adalah suatu komponen atau bahan yang akan mengalami reaksi kimia menjadi bentuk lain, baik dengan bantuan enzim atau tidak. Sedangkan produk adalah suatu komponen atau bahan hasil reaksi kimia yang terbentuk baik dengan bantuan enzim atau tidak. Berdasarkan aktivitas dan perannya dalam suatu reaksi kimia, enzim dapat
didefinisikan sebagai suatu biokatalisator yang akan meningkatkan kecepatan reaksi kimia. Tetapi enzim itu sendiri tidak turut mengalami perubahan. Dengan kata lain, enzim adalah suatu katalis yang akan mengubah kecepatan reaksi perubahan substrat menjadi produk, sementara enzim itu sendiri tidak berubah. Struktur enzim. Pada umumnya, enzim tersusun dari protein. Protein penyusun enzim dapat berupa protein sederhana atau protein yang terikat pada komponen bukan protein atau gugus senyawa kimia lain. Beberapa enzim hanya tersusun oleh protein murni tanpa gugus non-protein, seperti tripsin. Beberapa enzim memerlukan komponen bukan protein yang dinamakan kofaktor, atau dapat berupa molekul organik, gugus prostetik, atau ion-ion anorganik untuk dapat bekerja atau mengatalis suatu reaksi. Jika komponen tersebut tidak ada, kerja protein yang berperan sebagai enzim akan terhenti. Protein enzim yang memerlukan komponen kofaktor untuk kerja dinamakan apoenzim. Dengan kata lain, apoenzim adalah bagian protein dari suatu enzim yang dilengkapi komponen bukan protein kofaktor. Apabila apoenzim tersebut telah mengikat suatu kofaktor dan membentuk enzim yang lengkap, enzim tersebut dinamakan holoenzim. Jika kofaktor merupakan suatu molekul organik, enzim tersebut dinamakan koenzim. Baik, langsung saja yang pertama yakni pengertian dan struktur enzim. Pada prinsipnya, suatu reaksi kimia melibatkan satu atau lebih substrat untuk menghasilkan suatu produk. Substrat adalah suatu komponen atau bahan yang akan mengalami reaksi kimia menjadi bentuk lain, baik dengan bantuan enzim atau tidak. Sedangkan produk adalah suatu komponen atau bahan hasil reaksi kimia yang terbentuk baik dengan bantuan enzim atau tidak. Berdasarkan aktivitas dan perannya dalam suatu reaksi kimia, enzim dapat didefinisikan sebagai suatu biokatalisator yang akan meningkatkan kecepatan reaksi kimia. Tetapi enzim itu sendiri tidak turut mengalami perubahan. Dengan kata lain, enzim adalah suatu katalis yang akan mengubah kecepatan reaksi perubahan substrat menjadi produk, sementara enzim itu sendiri tidak berubah. Struktur enzim. Pada umumnya, enzim tersusun dari protein. Protein penyusun enzim dapat berupa protein sederhana atau protein yang terikat pada komponen bukan protein atau gugus senyawa kimia lain. Beberapa enzim hanya tersusun oleh protein murni tanpa gugus non-protein, seperti tripsin. Beberapa enzim memerlukan komponen bukan protein yang dinamakan kofaktor, atau dapat berupa molekul organik, gugus prostetik, atau ion-ion anorganik untuk dapat bekerja atau mengatalis suatu reaksi. Jika komponen tersebut tidak ada, kerja protein yang berperan sebagai enzim akan terhenti. Protein enzim yang memerlukan komponen kofaktor untuk kerja dinamakan apoenzim. Dengan kata lain, apoenzim adalah bagian protein dari suatu enzim yang dilengkapi komponen bukan protein kofaktor. Apabila apoenzim tersebut telah mengikat suatu kofaktor dan membentuk enzim yang lengkap, enzim tersebut dinamakan holoenzim. Jika kofaktor merupakan suatu molekul organik, enzim tersebut dinamakan koenzim. Yang kedua yakni mekanisme kerja dan sifat enzim. Enzim mengatalis atau meningkatkan kecepatan suatu reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi. Energi aktivasi adalah energi yang dibutuhkan untuk mengaktifkan suatu reaktan substrat-substrat yang terlibat dalam reaksi, sehingga dapat bereaksi membentuk senyawa lain. Pada saat reaksi enzimatik yang berlangsung, akan terjadi ikatan sementara antara enzim dan substrat membentuk kompleks enzim substrat. Substrat akan berikatan dengan enzim melalui sisi aktif enzim yang terletak pada permukaan molekul enzim.
sisi aktif enzim hanya dapat berikatan dengan substrat spesifik. Ikatan sisi aktif enzim hanya dapat berikatan dengan substrat spesifik. Ikatan ini terbentuk hanya dalam waktu yang singkat dan bersifat labil, karena ikatan enzim substrat akan segera terputus ketika kompleks. Ketika kompleks, enzim substrat diubah menjadi enzim dan hasil akhir atau produk reaksi. Enzim yang terlepas dari kompleks enzim substrat setelah reaksi dapat berfungsi kembali sebagai biokatalisator untuk reaksi yang sama. Reaksi ini akan terus berulang hingga substrat yang tersedia telah habis. Sebagian besar reaksi enzimatik dapat dinyatakan dengan persamaan reaksi sebagai berikut, yaitu yang seperti ini. Terdapat dua teori mengenai mekanisme kerja enzim, yaitu teori kunci gembok atau lock and key teori dan teori kecocokan atau kecocokan yang terinduksi atau induced fit teori. Menurut teori kunci gembok, bagian permukaan sisi aktif enzim bersifat statis dan cenderung kaku, seperti kunci dan gembok. Substrat berperan sebagai kunci yang masuk ke dalam sisi aktif enzim yang berperan sebagai gembok. Hal ini berarti substrat dan enzim harus memiliki kesesuaian struktur dan bentuk ruang untuk dapat bergabung dan membentuk kompleks enzim substrat. Sementara menurut teori kecocokan yang terinduksi, kecocokan antara bagian permukaan sisi aktif enzim dan substratnya merupakan suatu interaksi yang dinamis dan tidak bersifat kaku. Artinya, substrat dapat menginduksi perubahan struktural pada molekul enzim sehingga substrat dapat berikatan pada sisi aktif enzim dan membentuk kompleks enzim substrat. Dengan kata lain, pembentukan kompleks enzim substrat dapat terjadi karena substrat dapat menginduksi sisi aktif enzim sedemikian rupa sehingga keduanya menjadi struktur yang komplement yang atau saling melengkapi. Namun, teori ini tetap mendukung bahwa hanya substrat spesifik yang dapat menginduksi perubahan struktural pada sisi aktif enzim. Untuk lebih jelas, saya tampilkan gambar tentang teori kunci gembok dan teori kecocokan yang terinduksi sebagai berikut. Materi yang selanjutnya yakni faktor-faktor yang memengaruhi kerja enzim. Komponen utama pembangunan enzim adalah protein yang dihasilkan oleh sel tubuh. Oleh karena itu, berbagai faktor lingkungan yang dapat memengaruhi protein dan aktivitas sel akan dapat memengaruhi kerja enzim. Ada yang tahu beberapa faktor yang dapat mempengaruhi enzim itu apa saja? Saya Pak. Faktor yang dapat memengaruhi kerja enzim diantaranya adalah konsentrasi enzim, konsentrasi substrat, suhu, pH, zat penghambat atau inhibitor, zat pengaktifasi, aktivator, dan zat penginduksi induktor. Ya, benar. Faktor-faktor yang memengaruhi enzim yaitu diantaranya adalah konsentrasi enzim, konsentrasi substrat, suhu, pH, zat penghambat atau inhibitor, zat pengaktifasi atau aktivator, dan zat penginduksi atau induktor. Konsentrasi enzim. Penambahan konsentrasi enzim dapat meningkatkan kecepatan reaksi enzimatik dalam hubungan linier antara jumlah enzim dan tingkat aktivitas enzim. Semakin tinggi jumlah enzim, semakin tinggi aktivitas enzim. Atau aktivitas enzim mengacu pada hilangnya substrat dan dihasilkan produk dan reaksi yang dikatalis. Akibatnya, kecepatan reaksi enzimatik tersebut semakin tinggi. Yang kedua B, konsentrasi substrat. Penambahan konsentrasi substrat dalam jumlah tertentu dengan jumlah enzim tetap dapat meningkatkan laju kerja enzim dan kecepatan reaksi sampai titik maksimum. Setelah mencapai titik maksimum, penambahan konsentrasi substrat tidak akan memengaruhi laju kerja enzim dan kecepatan reaksi karena semua enzim dalam reaksi tersebut aktif bekerja dan hanya dapat mengatalis reaksi substrat baru setelah menyelesaikan reaksi dan dari substrat sebelumnya. Suhu dan pH atau derajat keasaman.
Setiap enzim membutuhkan lingkungan dengan suhu dan pH tertentu agar dapat bekerja secara optimal. Suhu dan pH optimum setiap enzim bergantung pada komponen pembangun dan strukturnya. Pergeseran suhu dan pH dari kondisi optimum dapat menyebabkan penurunan kerja enzim, sehingga berakibat dapat menyebabkan penurunan kerja enzim atau menurunnya kecepatan reaksi enzimatik. Kenaikan suhu hingga mencapai suhu optimum dapat meningkatkan laju kerja enzim dan kecepatan reaksi enzimatik. Ketika suhu terlalu tinggi, akan terjadi perubahan fisiokimia pada protein penyusun enzim, sehingga enzim terdenaturasi atau hancur. Pada umumnya, enzim mulai terdenaturasi pada suhu di atas 50 derajat Celcius. Walaupun ada beberapa enzim yang tahan terhadap suhu tinggi, enzim menjadi tidak aktif dan tidak dapat bekerja pada lingkungan dengan suhu rendah. Namun, suhu rendah tidak akan menghancurkan enzim. Oleh karena itu, banyak enzim yang dapat diawetkan pada suhu 0 derajat Celcius atau kurang. Kondisi pH yang sangat basa atau sangat asam dapat menurunkan daya katalis enzim karena menyebabkan kerusakan protein dan pada enzim. Seperti juga suhu, pH optimum juga untuk setiap enzim tidak selalu sama. Contohnya enzim amilase jamur memiliki pH optimum 5,0, sedangkan arginase memiliki pH optimum 10. D. Zat penghambat atau inhibitor. Penghambat atau inhibitor adalah zat atau senyawa yang dapat menghambat kerja enzim. Berdasarkan mekanisme penghambatnya terhadap kerja enzim, inhibitor dapat dibedakan menjadi penghambat bersaing atau kompetitif, penghambat tidak bersaing atau non-kompetitif, penghambat umpan balik atau feedback inhibitor, penghambat reseptor, dan penghambat allosterik. Yang pertama, penghambat bersaing atau kompetitif adalah senyawa tertentu yang memiliki kemiripan struktur dengan substrat pada saat reaksi enzimatik terjadi. Keberadaan senyawa ini dalam reaksi enzimatik menyebabkan terjadinya kompetisi antara substrat dan senyawa tersebut untuk dapat berikatan dengan sisi aktif enzim. Yang kedua, penghambat tidak bersaing non-kompetitif merupakan zat-zat tertentu yang mempunyai afinitas tinggi terhadap kofaktor atau ion logam penyusun enzim. Penghambat kerja enzim terjadi karena zat-zat ini berikatan dengan kofaktor enzim, sehingga enzim menjadi tidak aktif. Contohnya sianida, sulfida, natrium azida, dan karbon monoksida. Senyawa-senyawa tersebut memiliki afinitas tinggi terhadap kofaktor Fe, sehingga memiliki kecenderungan yang kuat untuk berikatan dengan Fe. Pada enzim, ketika reaksi enzimatik terjadi dan menyebabkan enzim menjadi tidak aktif. Pada mekanisme ini tidak terjadi persaingan antara zat penghambat dan substrat. Yang ketiga, penghambat umpan balik atau feedback inhibitor adalah senyawa yang merupakan hasil atau produk akhir dari serangkaian reaksi enzimatik yang menghambat kerja enzim pada reaksi sebelumnya atau menghambat sintetis salah satu enzim yang berperan dalam mengatalis reaksi enzim tersebut. Yang keempat, penghambat reseptor adalah senyawa hasil akhir dari serangkaian reaksi enzimatik yang dapat memengaruhi atau mengatur pembentukan enzim-enzim yang terlibat pada serangkaian reaksi sebelumnya. Mekanisme penghambat kerja enzim ini dapat dilihat dari skema berikut. Yang kelima, penghambat allosterik adalah senyawa penghambat pada enzim allosterik. Enzim allosterik merupakan senyawa enzim yang memiliki dua sisi aktif, yaitu sisi aktif yang dapat berikatan dengan substrat dan sisi aktif yang dapat berikatan dengan zat penghambat. Jika pada saat reaksi enzimatik berlangsung, zat penghambat berikatan terlebih dahulu dengan sisi aktif enzim menjadi tidak aktif dan tidak dapat mengatalis reaksi sebaliknya. Jika substrat berikatan terlebih dahulu, maka enzim dapat mengatalis reaksi. Yang kelima, zat pengaktifasi atau aktivator. Aktivator adalah zat atau senyawa yang dapat mengaktifkan enzim inaktif yang disebut preenzim atau zymogen atau simogen.
Yang keenam, zat penginduksi atau induktor adalah zat atau senyawa yang dapat menginduksi pembentukan atau sintesis suatu enzim. Berdasarkan struktur dan mekanisme kerjanya, dapat disimpulkan bahwa enzim memiliki sifat dan karakteristik sebagai berikut. Enzim merupakan biokatalisator, yaitu katalisator organik yang berperan dalam mengatalis berbagai reaksi yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Komponen utama penyusun enzim adalah protein yang disintesis oleh sel. Enzim bekerja secara spesifik, artinya setiap enzim hanya dapat memengaruhi atau mengatalis reaksi tertentu. Yang selanjutnya, enzim dapat bekerja secara bolak-balik. Artinya, dapat bekerja menguraikan suatu senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana, atau menyusun substrat sederhana menjadi senyawa kompleks. Yang selanjutnya, enzim dapat meningkatkan kecepatan suatu reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi. Selanjutnya, enzim tidak ikut bereaksi, tetapi akan dibebaskan kembali tanpa mengalami perubahan struktur sehingga dapat digunakan berulang-ulang dalam suatu reaksi enzimatik. Selanjutnya yaitu struktur dan kerja enzim dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya konsentrasi enzim, konsentrasi substrat, suhu, pH, dan zat penghambat inhibitor, zat pengaktifasi aktivator, dan zat penginduksi. Yang terakhir yaitu enzim hanya diperlukan dalam jumlah yang sedikit untuk dapat mengatalisis suatu reaksi enzimatik. Ya, materi yang selanjutnya yakni penamaan dan klasifikasi enzim. Istilah enzim pertama kali dikemukakan oleh Kuhne pada tahun 1878, yaitu enzim, yang berarti dalam bahan pengembang. Saat ini, penamaan enzim diatur dan diresmikan oleh Commission on Enzymes of International Union of Biochemistry dan telah disetujui oleh internasional. Penamaan enzim dilakukan dengan menambahkan akhiran ase pada substratnya, dan penamaan ini hanya digunakan bagi enzim tunggal. Sebagai contoh, enzim urease adalah enzim yang menguraikan urea. Enzim lipase menguraikan lipid. Enzim karbohidrase menguraikan karbohidrat, dan seterusnya. Namun, banyak juga enzim yang ditemukan tidak menggunakan akhiran ase. Di antaranya itu tripsin, pepsin, dan krimotripsin. Klasifikasi dan penamaan enzim dilakukan berdasarkan tipe reaksi kimiawi yang dikatalis oleh suatu enzim. Klasifikasi hanya dapat dilakukan bagi enzim-enzim tunggal, tidak bagi sistem enzim. Klasifikasi internasional membagi enzim menjadi 6 kelas utama berdasarkan tipe reaksi kimiawi yang dikatalis, yaitu yang pertama, oksidoreduktase, merupakan kelompok enzim yang mengatalis reaksi transport elektron atau atom hidrogen, yaitu yang lebih dikenal dengan oksidasi reduksi. Yang kedua, transferase, merupakan kelompok enzim yang mengatalis reaksi transfer atau pemindahan gugus fungsional seperti fosfat, amino, metil, dan lain-lain. Yang ketiga, hidrolase, adalah kelompok enzim yang mengatalis reaksi penambahan molekul air untuk memecah suatu ikatan kimia, atau yang lebih dikenal dengan hidrolisis. Liase, yang keempat yaitu liase, adalah kelompok enzim yang mengatalisis reaksi penambahan ikatan ganda pada molekul dan pelepasan gugus kimia non-hidrolitik. Yang kelima, isomerase, merupakan kelompok enzim yang berperan dalam mengatalisis reaksi isomerisasi, yaitu pengubahan suatu senyawa menjadi isomer atau atom yang sama dengan struktur molekul berbeda. Dan yang terakhir yaitu yang keenam, ligase, adalah kelompok enzim yang bekerja mengatalisis reaksi pembentukan ikatan yang disertai dengan penambahan atau pelepasan adenin trifosfat atau ATP, yang lebih dikenal dengan ATP. Yang terakhir yaitu peranan enzim. Peran dan aktivitas suatu utama enzim adalah mengatalisis suatu reaksi kimiawi, termasuk reaksi kimia yang terjadi di dalam sel tubuh makhluk hidup. Oleh karena itu, enzim merupakan salah satu komponen penting dalam metabolisme sel.
Lokasi enzim yang ada di dalam sel dapat digunakan untuk mengetahui fungsi dari bagian sel tersebut. Jika sel mengalami kerusakan, enzim yang ada di dalam sel akan mudah menyebar ke jaringan ekstraseluler dan masuk ke dalam sirkulasi darah. Di dalam sirkulasi darah, enzim tersebut tidak memiliki fungsi atau non-fungsional. Beberapa enzim yang dihasilkan hewan atau tumbuhan memberikan keuntungan dan kerugian bagi manusia. Contohnya, yaitu yang pertama, enzim proteolitik seperti pankreatin, bromelain, papain, dan tripsin, beserta enzim pencernaan lipase dan amilase, berfungsi sebagai antiinflamasi yang dapat membantu proses penyembuhan dan pembengkakan pada penyakit artritis sampai luka setelah operasi. Yang kedua, enzim suproksida dismutase, katalase, dan glutasionin dismutase, berfungsi sebagai antioksidan. Antioksidan adalah senyawa-senyawa yang dapat melindungi sel dari efek berbahaya radikal bebas oksigen reaktif penyebab penyakit. Radikal bebas ini dapat berasal dari metabolisme tubuh maupun faktor internal lainnya. Yang ketiga yaitu enzim nontokinase yang berasal dari fermentasi natto atau makanan fermentasi dari Jepang. Enzim ini berfungsi untuk memecahkan pembekuan darah sehingga dapat memperkecil resiko penyempitan pembuluh darah dan stroke. Di samping memberikan keuntungan, enzim ternyata dapat menimbulkan kerugian bagi kesehatan manusia. Umumnya, enzim yang merugikan dihasilkan oleh organisme lain yang masuk ke dalam tubuh manusia. Contohnya, yang pertama yaitu bakteri patogen, menghasilkan enzim kolagenase, koagulase, hyaluronidase, hemolisin, dan leukodinin yang membantu bakteri tersebut untuk menginfeksi inangnya. Yang kedua, nitrit oksidase sintatase adalah enzim pada endotelium yang dapat memacu hipertensi. Dan yang terakhir, racun glikosida cyanogenik yang berupa linamarin dihasilkan oleh enzim limarinase pada singkong. Racun ini menyebabkan penyempitan saluran pernapasan, mual, muntah, dan sakit kepala. Baik, itu saja materi dari Bapak pada pagi hari ini. Selanjutnya, Bapak akan memberikan tugas kepada kalian. Buka buku paketnya halaman 57. Di situ terdapat 15 pilihan ganda dan 5 esai. Tolong dikerjakan dan dikumpulkan minggu depan. Dan seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya, sebelum Bapak mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, tolong kumpulkan resuman dari materi yang Bapak sampaikan pada pagi hari ini. Tolong untuk ketua, dikoordinasi pengumpulan resumannya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih atas antusias kalian mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelumnya, Bapak akan memberikan sedikit pepatah untuk kalian. Beritahu aku, maka aku akan lupa. Ajari aku, mungkin aku akan ingat. Libatkan aku, maka aku akan belajar. Ya, itu saja pepatah dari Bapak. Tetap semangat belajarnya, jaga kesehatannya. Untuk ketua kelas, sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, dimohon untuk menutup pembelajaran pagi hari ini dengan doa. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita membaca berdoa bersama-sama. Al-Fatihah. Selesai. Baik, terima kasih. Saya akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.